Pada tahun 2023, rapor pendidikan SD Negeri 1 Guntung Manggis Kota Banjarbaru untuk indikator kemampuan literasi murid mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan mendapatkan predikat sedang. Hal ini kemudian menjadikan perhatian sekolah untuk peningkatan literasi murid-murid kami. Saya, Waluyo Agus Widodo, Kepala SD Negeri 1 Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, akan berbagi praktik baik dalam pembiasaan literasi untuk pemantik pembelajaran yang menyenangkan. SD Negeri 1 Guntung Manggis terletak di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Memiliki 12 rombongan belajar dengan murid sekitar 344 anak pada tahun 2024. Setiap hari Rabu, sekolah melaksanakan aktivitas pembiasaan literasi sebelum memulai pembelajaran sebagai aksi gerakan literasi sekolah. Pembiasaan literasi ini dinilai kurang maksimal karena belum ada pendampingan yang tepat saat murid melaksanakan aktivitas pembiasaan tersebut. Guru juga belum memaksimalkan integrasi literasi dalam pembelajarannya. Hal ini tentu mempengaruhi hasil kemampuan literasi murid dalam rapor pendidikan sekolah. Setelah mengamati situasi ini, saya mengajak rekan-rekan guru untuk berdiskusi, menemukan tantangan atau kendala terkait peningkatan literasi murid di sekolah. Dari hasil diskusi, didapatkan pemanfaatan buku bacaan non-teks belum efektif untuk peningkatan literasi murid. Integrasi literasi dalam pembelajaran juga perlu ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat belum maksimal untuk meningkatkan kemampuan literasi murid. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami mengeksplor rapor pendidikan sekolah, mencari akar masalah yang menyebabkan belum maksimalnya kemampuan literasi murid. Saya kemudian menyampaikan ide tentang membacakan nyaring buku ke murid dan disetujui oleh rekan-rekan guru. Lahirlah ide program PAIS Manyala, yaitu pembiasaan literasi membaca nyaring di sekolah untuk pemantik pembelajaran yang menyenangkan, menjadikan aktivitas sederhana membacakan nyaring buku cerita ke murid untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka. Isi cerita yang kemudian dikaitkan dengan materi pelajaran. Saya berbagi pengalaman untuk membantu rekan guru memanfaatkan buku cerita sebagai pemantik pembelajaran melalui teknik membaca nyaring. Lili senang bersama ayah, meski ia harus meninggalkan teman-temannya. Nah, lihat rambut Lili seperti apa gitu. Teman-teman punya nggak rambut seperti Lili? Saya senantiasa membuka ruang diskusi bagi guru yang kesulitan dalam merencanakan strategi pembelajaran menyenangkan yang terintegrasi literasi. Saya juga bersedia menjadi guru model agar rekan guru dapat mengamati pembelajaran yang memanfaatkan buku cerita dan terintegrasi literasi. Tahu nggak ada beberapa norma di cerita ini tadi? Norma apa kira-kira? Iya, ada norma kesusilaan. Ketika buku cerita fisik yang diperlukan tidak tersedia, guru dapat menggunakan pustaka digital seperti Let's Read, Literasi Cloud, CB Kemendikbud, atau situs lainnya. Jika tidak ada juga buku yang diinginkan, saya membantu guru untuk membuat buku besar yang berkaitan dengan materi pelajaran. Untuk kelas 1, saya menggunakan bahasa Banjar dalam buku besar agar lebih mudah dipahami murid sebagai bahasa ibu mereka. Selain guru, untuk mengoptimalkan pembiasaan literasi, sekolah juga mengadakan pelatihan membaca nyaring untuk orang tua murid dengan melibatkan komunitas literasi daerah, yaitu komunitas Read Aloud Kalsel.
Orang tua kemudian rutin diundang ke sekolah untuk membacakan buku ke murid dalam pembiasaan literasi pagi sebelum pembelajaran. Tentunya tidak hanya sekedar membacakan cerita, ada juga diskusi untuk mengulas isi cerita dan mengaitkannya pada pengalaman sehari-hari murid untuk melatih agar murid terbiasa berpikir kritis dan menjalin komunikasi dua arah dengan suasana yang menyenangkan, sehingga mereka siap untuk memulai pembelajaran pada hari itu. Untuk pembiasaan literasi yang dilaksanakan murid dengan membaca secara mandiri, guru harus mendampingi dan mengajak murid diskusi setelah mereka membaca, agar murid memahami informasi apa yang sudah mereka dapatkan. Semua aksi pembiasaan literasi ini dilaksanakan dengan santai dan menyenangkan untuk murid, sehingga dapat memantik semangat belajar mereka. Ayo kita hitung bareng-bareng yuk. Hasil dari program PAIS Manyala ini adalah guru menjadi terbiasa mengintegrasikan literasi dalam pembelajarannya. Di tahun 2024, indikator kemampuan literasi murid pada rapor pendidikan SD Negeri 1 Guntung Manggis meningkat menjadi lebih baik. Dampak ke murid adalah murid semangat dalam belajar, mendapat pengalaman menyenangkan dalam membaca dan menyimak bacaan, mendapat teladan cara membaca yang baik dan benar, serta meningkatkan kemampuan literasi mereka. Kerjasama sekolah dengan orang tua murid terjaga dengan baik. Jika murid sudah senang dalam belajar, guru akan menjadi lebih mudah dalam menyampaikan pembelajaran. Kondisi inilah yang kami ciptakan dengan program PAIS Manyala. Guru hebat Indonesia maju. Perasaan saya ketika orang tua datang ke sekolah membacakan buku cerita, saya senang karena banyak cerita yang menarik diceritakan oleh orang tua. Ibu guru menyampaikan banyak topik hal yang seru dan muridnya jadi tidak bosan dengan cerita yang itu-itu saja. Setelah itu pesan moralnya juga banyak sekali yang didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Astuti SPD, guru kelas 5A di SDN 1 Guntung Manggis. Menurut saya, membacakan cerita sebelum memulai pembelajaran itu dapat meningkatkan kemampuan literasi anak. Nah, selain itu, anak menjadi lebih termotivasi untuk belajar dan suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, membacakan buku ke murid itu dapat meningkatkan antusias mereka dalam belajar. Dan saya juga lebih mudah dalam menyampaikan materi. Saya Yeni Eka, orang tua dari Nadine Chandra, kelas 6B. Menurut saya, program di SDN 1 Guntung Manggis dengan mengundang orang tua membacakan buku untuk murid sangat bagus dan sangat menarik. Saya sebagai orang tua murid merasa senang dengan program ini dan ikut serta membacakan buku untuk murid-murid di SDN 1 Guntung Manggis. Murid-murid pun merasa senang karena ada orang tua yang secara bergantian setiap bulannya untuk ikut membacakan buku selain guru mereka. Saya harap program ini terus berkelanjutan. Sebagai orang tua, kami ikut menyukseskan program di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ires Tianisa, Ketua Komunitas Rita Laut Kalimantan Selatan. Senang sekali rasanya bisa ikut terlibat dalam program peningkatan literasi di SD Negeri 1 Guntung Manggis, Kota Banjarbaru. Semoga semakin banyak pihak yang menyadari betapa pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk peningkatan kemampuan literasi murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Purwahudoyono Wijaya, pengawas pembina di SD Negeri 1 Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Program Sekolah Pak Agus yaitu pembiasaan membacakan buku ke murid itu baik untuk diteruskan. Karena dengan murid menyimak cerita yang dibacakan bisa jadi latihan untuk literasi. Demikian, Guru Hebat Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Hermina sebagai Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Program pembiasaan literasi dengan melibatkan guru dan orang tua murid di SDN Negeri 1 Guntung Manggis dapat menumbuhkan semangat belajar dan semangat literasi. Karena literasi harus terus diupayakan, Guru Hebat Indonesia Maju.